Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Boleh kasih sapa kanan kirinya, katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin.
Kita memerayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang siap boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami datang dengan hati yang bersuka. Kami mau merayakan Tuhan, kelahiran Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segenap hatiku bersuka di dalam
datang menyembah Engkau Tuhan di tahta yang maha kudus Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Kau mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu kami datang menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sama-sama katakan saudara. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah menyatakan. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kasih Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat kedua kakimu saudara, mari sama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Nyatakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau
Karena setiap sembah syukur kami Tuhan, momen Natal ini kami katakan pada Tuhan Yesus, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, we exalt you, Lord. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya. Sebab kami siap untuk merasakan sukacita Natal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka sama-sama kita katakan amin. Boleh minta tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sorakan wuh. Sekali lagi wuh. Mari memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Karena Tuhan kita telah lahir bagi kita, amin. Mari tepuk tangan. Haleluya, gembiralah dan sambut
di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and
sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ready? Come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari dalam penuh sukacita saudara. Mari bersama-sama katakan saudara. Hey. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Are you ready, church? Let's go. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dan pujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Biar dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau dengan sukacita sorak-sorai dari surga. Yang sepakat katakan amin. Saudara yuk, sambil lambaikan tanganmu, angkat tanganmu sama-sama katakan semua. Puji lambai, come on, come on. Puji Hos, hey, hey. Puji Hos, mulia namanya. Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. come on shout Baby aja siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Dia lahir untuk setiap kita, amin. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi siapa namanya? Yesus. Untuk mengapa Tuhan kita, come on. Bersama-sama, come on. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
Mari sekali lagi angkat suaramu nyatakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Mari bersama-sama. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Juru Selamat dunia. Suarakan haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan Elohim mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih Tuhan buat Natal yang indah yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh berdiri tegak hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Hormat kemuliaan kami berikan hanya kepadamu. Dan biarlah Tuhan, kedamaian yang daripadamu sungguh ada dalam hati kami umat-Mu, jemaat CK7. Dan biarlah Tuhan kedamaian itu ada di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam kul-kul yang ada, bahkan di gereja kami. Dan biarlah Tuhan mampukan kami selalu memandang seluruhnya hanya kepadamu, fokus kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami, Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto, bahkan PLT Gembala kami Pak Willy Santoso. Engkau memberkati keluarga mereka. Kasih sukacita, damai, sejahtera Natal mengalir dalam kehidupan keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sehingga jemaat CK7 kami yang digembalakan, kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga jemaat CK7. Biarlah Tuhan di hari-hari yang jahat ini kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Senantiasa mengandalkan Engkau. Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan, tapi Engkaulah terang kami yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bangkit, jadi teranglah. Sebab terang-Mu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Dan biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan kami bangsa Indonesia. Dan ada perkenanan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Billy Lantang. Terima kasih Tuhan Engkau mengirim hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu, ada berkat Tuhan yang Kau sediakan buat kami lewat pelayanan hamba-Mu hari ini. Engkau berkati Pak Billy Lantang, anak istri, keluarga besarnya Engkau berkati, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Natal yang terindah. Kami taruh ke dalam tangan-Mu doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh
silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita, amin? Amin. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di tengah-tengah, puji nama Tuhan, ada di kanan juga. Ada di kiri juga, puji nama Tuhan, shalom, selamat datang. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form dari Jiwa Baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter Jiwa Baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan tempat duduk, kami membuka ruangan di ibadah di lantai 9 di ruang Mandarin. Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan tempat duduk, boleh ke lantai 9 ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama beribadah bersama-sama. Baik, kita akan mendengarkan news untuk beberapa minggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilo Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. GBI Parji Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Adult and Young Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Lay down his sweet head, the stars in the bright sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The carol are lowing, the baby
asleep on the hay. Selamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Selamanya Engkau adalah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan terlalu baik. Kami terima hadiah terbaik ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberi.
Tuhan buat kado yang terindah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarkan hati kami diingatkan sama Tuhan terus bahwa kami sudah menerima kado yang terindah. Ajari kami Tuhan supaya kami buka kadonya, supaya kami mengerti isi yang ada di dalamnya. Dan juga Tuhan, pasti kami terkejut karena isinya begitu indah. Ajari kami Tuhan supaya kami sadar bahwa kami layak menerimanya. Dan kami sudah dilayakkan untuk menerimanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat Yesus, buat rancangan-Mu, buat kerajaan sorga, buat hidup kami, buat masa depan kami. Karena Yesus hidup kami jadi berarti. Karena Yesus hidup kami jadi dahsyat. Karena Yesus hidup kami jadi luar biasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, teduhkan hati kami, dan kami percaya Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Merry Christmas. Siapa yang ada open house nanti siang di rumahnya? Oh, lumayan ya. Apa ada yang pergi ke rumah saudaranya? Pasti juga ada ya. Jadi hari ini jaga makanan, karena pasti banyak babi berserakan di mana-mana. Apalagi buat orang Manado. Haleluya. Mama saya ikut sama saya. Dia adalah orang yang paling luar biasa kalau buat Brenebon kaki babi. Haleluya. Paling dahsyat. Katanya dokter nutrisi saya dulu, kaki babi itu penuh dengan kolagen. Dan kata dokter nutrisi saya waktu saya baru sembuh sakit dulu, katanya kalau di atas meja ada babi, sampingnya sapi, pilih babi. Karena babi itu daging putih dan dia lebih sehat dari sapi. Dan fatnya kolagen. Saya langsung angkat tangan bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya. Baru tahu ya. Happy kan, langsung happy ya. Di saat Natal kita pasti sering juga mendengar sebuah kata kalimat yang sangat indah sebenarnya. Kalau kita mengerti dengan benar, kata itu adalah kata Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan ada hanya dua orang yang Tuhan berikan nama itu di Alkitab. Yang satu ada di Perjanjian Lama, yang satu ada di Perjanjian Baru. Nah, kedua orang ini responnya berbeda. Respon daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, mereka punya respon berbeda. Reaksi itu adalah sesuatu emosi yang terjadi ketika ada sesuatu kondisi atau situasi terjadi. Respon itu adalah sebuah reaksi yang sudah terkalkulasi, sudah dipikirkan, sudah direnungkan. Nah, respon itu akhirnya menentukan kehidupan dan bahkan masa depan hidup mereka sebenarnya. Di Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7. Kalau saya baca Yesaya itu seperti perjanjian baru tapi ada di perjanjian lama gitu. Bagi saya Yesaya adalah sebuah kitab yang sungguh-sungguh mesianik karena banyak sekali pesan-pesan tentang Yesus yang terkandung di dalamnya. Apalagi berita-berita Natal, barusan lagu yang kita nyanyikan, dikatakan bahwa penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu juga ada di Yesaya, nanti kita lihat. Itu semuanya adalah nubuatan demi nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Dan dia mendapatkan kehormatan untuk bisa memberitakan suara isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu tentang kelahiran Yesus. Dan pasti banyak hari itu yang tidak mengerti, banyak hari itu yang pasti nggak sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu yang sangat indah yang terjadi. Nah, Yesaya pasal yang ke-7, ketika pertama kali kata Immanuel diucapkan, itu jarak dengan kelahiran Yesus itu sekitar kira-kira 700 tahun setelah itu. Nah, pertama kali kalimat ini diucapkan atau kata ini diucapkan itu diberikan kepada seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja dari kerajaan Yehuda. Jadi saat itu Israel itu ada kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Nah, saat itu Ahaz ini di kerajaan Yehuda ini dikepung sama berbagai kerajaan.
Dan saat itu kita sudah tahu banyak sekali memang terjadi peperangan dan lain sebagainya. Nah, saat itu juga ada sebuah bangsa yang sangat-sangat powerful, sangat hebat. Nanti satu hari di tahun depan kita belajar tentang pengepungan 185.000 tentara Asyur namanya, kepada seorang raja namanya Raja Hizkia. Itu kisah yang luar biasa. Nah, saat itu kerajaan Asyur yang berasal dari daerah sekitar Babilonia, itu merupakan kerajaan yang sangat-sangat hebat. Kerajaan yang licik, kerajaan yang sungguh-sungguh powerful. Dan orang kalau lihat mereka, paling tidak, saya mau aliansi deh sama kamu. Atau enggak, saya minta dibantu atau tidak, jangan cari gara-gara deh sama mereka gitu. Karena mereka begitu luar biasa, powerful, luar biasa. Nah, saat Raja Ahaz dikepung dengan berbagai-bagai kerajaan ini, dan setiap raja pada saat itu di bangsa Israel itu selalu Tuhan berikan seorang pendamping, yaitu nabi. Nah, saat itu nabinya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya selalu mendapatkan banyak nubuatan, banyak suara isi hati Tuhan, dan kemudian Tuhan bicara sama dia. Yesaya, kamu kasih tahu sama Raja Ahaz bahwa saya akan menolong dia. I will be with him. Saya akan tolong dia. Saya akan lepaskan dia dari semua jerat kerajaan-kerajaan yang mengepung dia. Nah, saat yang bersamaan, Raja Ahaz mendapatkan tawaran dari kerajaan Asyur yang hebat ini. Mereka katakan, udah lo sama gue aja, saya bantu kamu. Dan sosok Asyur, kerajaan yang hebat ini, the Assyrian, itu bagi mereka sosok yang bisa membuat mereka merinding, bahkan ketika mendapatkan sebuah tawaran pertolongan, itu sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan pastinya. Dan udah kelihatan pasti di depan mata. Ini orang mau bantu saya. Kerajaan besar. Kekuatannya luar biasa. Sementara satunya ini, nabi yang datang kepada saya nawarin pertolongan Tuhan yang tidak bisa saya lihat Tuhannya. Jadi akhirnya singkat cerita Ahaz bilang, mengambil keputusan kepada Nabi Yesaya, udah gak usah. Saya minta Asyur aja yang tolong saya. Dengan kata lain, ini udah pastilah, sesuatu yang pasti udah kelihatan kok. Waktu itu terjadi, Nabi Yesaya bilang begini sama Raja Ahaz. Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, kita mulai dari ayat yang ke-12 mengatakan begini. Yesaya 7 ayat 12. Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku gak mau minta sama Tuhan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bahasa aslinya aku gak mau ngerepotin Tuhan. Udah gak usah repot-repot. Udahlah gak usah repot-repot. Gak usah bantuin. Udah tenang aja, saya udah punya bantuan. Dari orang yang saya bisa lihat. Secara fisik. Dan hebat lagi bangsanya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya. Ini kandungan kalimatnya luar biasa. Dikatakan begini. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Ingat ya ada kalimat ini ya, keluarga Daud. Karena keturunan Daud. Oke. Keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Dengan kata lain, kita sebagai manusia hari ini harusnya belajar. Setiap kali kita mengandalkan kekuatan manusia bukan kekuatan Tuhan, kita akan mengambil keputusan yang salah, kita akan akhirnya merepotkan orang yang ada di sekitar kita. Dan diri kita sendiri. Ujungnya pasti begitu. Jadi firman Tuhan udah jelas dikasih tahu, kamu nanti akan melelahkan orang yang ada di sekitar kamu. Dan dikatakan sehingga kamu melelahkan Allah juga. Bukannya berarti secara letterlek Allah lelah, bukan begitu. Maksudnya adalah nanti kamu mengambil keputusan yang salah, ujung-ujungnya Tuhan yang tolong juga, gitu loh. Kenapa nggak sekarang? Kenapa kamu tunda yang namanya ketaatan? Kita kalau berjalan dan kita udah tahu jalannya salah, Alkitab katakan sadar dan bertobat. Bukan sekedar sadar aja. Sadar, salah, segera cari U-turn. Jalan balik toh. Kalau cuma sadar, terus kemudian kita udah dikasih tempat di mana kita bisa putar balik. Kita nggak putar balik, kita tunda dan kita tunda dan kita tunda. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Waktu kita sadar dan bertobat, Alkitab katakan, waktu kita sadar dan kita putar balik, itu akan lebih luar biasa prosesnya daripada kita menunda ketaatan sehingga
yang terjadi adalah kerugian bagi diri kita sendiri. Orang yang udah tahu dia salah jalan, kemudian dia muter balik dalam hitungan misalnya 5 menit dan dia tunda itu sampai setengah jam, ya rugi diri sendiri. Semuanya jadi lama karena ulahnya dia. Itu aja sih, sesederhana itu. Itu maksudnya. Nanti kamu akan melelahkan orang lain, melelahkan dirimu, dan juga nanti akhirnya, ujung-ujungnya nanti kamu minta-minta lagi sama Tuhan gitu loh. Itu maksudnya Yesaya. Nah kemudian di ayat yang ke-14, dia memberikan sebuah kalimat yang luar biasa. Bayangkan ini seorang raja dapat kehormatan, mendapatkan sebuah nubuatan yang di dalamnya ada kandungan kata yang sangat indah, Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Betul, pertanda ini, tanda ini akan terjadi 700 tahun lagi setelah itu. Betul. Tetapi nubuatan ini Yesaya bilang sama dia, ini loh, ini akan terjadi nanti di dalam keturunanmu, keturunan Daud. Betul 700 tahun lagi setelah ini. Tapi Tuhan ini yang dia nantinya akan menjelma jadi manusia, Tuhan yang sama ini siap menolong kamu. Itu sebabnya dikatakan begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dengan kata lain, dia kasih tahu sama Ahaz, kamu rugi kalau kamu gak ngerti arti daripada Allah ini, yaitu Immanuel, artinya Allah menyertaimu, God is with you. Dan itu yang akhirnya menjadi kebanyakan dari banyak orang Kristen, yang saya katakan berkali-kali, selalu cuma mau mengejar jawaban doa, tidak pernah mengejar proses penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan banyak orang Kristen akhirnya rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala-galanya. Rugi rohani lah saya bisa bilang. Karena yang dia kejar selalu jawaban doa. Itu sebabnya hari ini biarkan kita mengerti bahwa Yesus itu datang, dia membawa sebuah pesan yang sangat indah. Bukan sekedar hanya selamatkan dunia yang kita tahu. Tapi dia datang dan dia katakan, aku Allah Immanuel. Kita patut mengerti arti daripada Allah menyertaimu. Karena banyak orang berdoa, pasti kalau saya lontarkan kata doa, pasti yang dipikir apa? Jawaban doa. Kita lupa selama ada penantian jawaban doa, itu ada yang namanya proses penantian. Dan itu justru penyertaan Tuhan terjadi di situ. Dan banyak orang akhirnya miss atau kehilangan momen itu. Karena pikirannya jawaban doa. Akhirnya pertanyaan yang tadinya bertanya begini misalnya. Kapan ya ini terjadi? Kapan ya nanti jawaban doa terjadi? Gimana ya caranya supaya nanti bisa dapat jawaban doa? Kapan ya, kemana ya arah hidupku? Yang tadinya dia bertanya, karena dia akhirnya gak puas, akhirnya dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Tuhan bisa gak sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Dia kehilangan momen penyertaan Tuhan. Yang sebenarnya itu paling indah dalam hidupnya. Karena di dalam momen itu terjadi hal yang paling dahsyat, yaitu apa? Keintiman bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa banyak jawaban doa ditunda sama Tuhan? Karena dia lagi sebenarnya ngajarin kita untuk belajar intim sama dia di saat penantian jawaban doa. Itu sebabnya kenapa yang dia katakan kedaulatanku adalah kedaulatanku, kalau aku tahu kapan waktunya itu berarti aku ini kasih tahu sama kamu bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan selalu Alkitab katakan kalau sudah genap waktunya itu berarti Allah turut bekerja dalam respon-respon kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya Roma 8 ayat 28 selalu dimulai dengan kalimat apa? Sekarang aku tahu. Kalau udah lewatin semuanya, kita bisa deklarasi, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam responnya aku kepada masalah itu. Dan dia merangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Jangan kehilangan momen penyertaan Tuhan. Karena itu adalah momen yang paling indah dalam hidupmu.
Hal yang sederhana dan gak pernah dibahas. Karena selalu dari atas mimbar mungkin dikasih tahu gini, udah percaya nanti Tuhan jawab. Oke, betul, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan siap memberikan terbaik. Tetapi di dalam penantian itu, dia gak mau sekedar kasih-kasih. Sama seperti kita punya anak, sama seperti kita pergi ke toko mainan. Dikasih panduan di box-box mainan, 2-4, 6-8, 10-12. Supaya orang tua tahu bahwa ini adalah hadiah atau kado atau mainan yang diberikan kepada anak sesuai sama umurnya. Anak 2 tahun dikasih mainan 16 tahun ke atas, rusak sama dia. Dia gak menghargai Tuhan juga gitu. Dia punya banyak hal indah dan dia sekarang katakan, yuk selama penantian ini, selama penyertaanku, nikmati penyertaanku, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Jadilah dewasa. Jadilah punya karakter yang tahan uji dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat yang kedua yang diucapkan, buka sama-sama saya di Matius pasal yang pertama. Dimulai dari ayat yang ke-20 mengatakan begini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 ini adalah sebuah penglihatan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Tadi Ahaz juga ya, keturunan Daud. Sama, satu lineage, satu genealogi, satu silsilah. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, saat itu kalau kita belajar kultur Yahudi, biasanya orang tua udah ngejodohin anaknya. Biasanya dijodohin anak itu biasanya yang paling early yang tercatat adalah umur 12 tahun. Mungkin Maria umur 14 atau 15 kita nggak tahu. Dan biasanya tunangan itu adalah jarak untuk supaya mereka mempersiapkan pernikahan. Dan upacaranya terjadinya di sinagog. Dan biasanya dari tunangan sampai kepada pernikahan itu mereka betul-betul harus bertanggung jawab hidup kudus. Jadi ini sudah tunangan. Dan tunangan itu berlangsung selama 1 tahun, nanti setelah itu ada pernikahan. Dan itu sangat sakral di dalam kultur Yahudi pada saat itu. Jadi ketika malaikat Tuhan nampak di dalam mimpi, ini kejadiannya saya percaya terjadi setelah Lukas mencatat bahwa malaikat Tuhan menghampiri Maria di rumahnya dan katakan bahwa hal yang sama terjadi, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dr. Lukas mencatat setelah itu Maria disuruh pergi dan bahkan dia pergi ke daerah Yehuda di mana di situ ada Elisabeth. Dia mungkin tinggal di situ beberapa bulan dan dia ada waktu di situ untuk merenungkan apa yang malaikat katakan kepada dia. Ada waktu untuk merenungkan. Karena enggak mudah bagi mereka. Yusuf enggak. Yusuf dapatnya mimpi. Dan ini adalah responnya dia ketika dia bangun pagi-pagi. Dikatakan begini. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Malaikat Tuhan mengutip apa yang Yesaya katakan. Biarlah itu terjadi penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya maksudnya. Dia kutip ayatnya, dia katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia kutip Yesaya 7. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Beautiful. Dan respon daripada Yusuf ketika selesai semua itu, dia gak punya waktu untuk merenung seperti Maria. Dia ambil keputusan, walaupun sulit. Karena di dalam kultur Yahudi, kalau di dalam masa tunangan terjadi kehamilan, ya, itu mereka pada saat itu sebenarnya dalam kultur yang sebenarnya wanitanya itu harus dirajam sama batu. Tapi itu sudah dilarang dan itu hampir nggak pernah terjadi tercatat karena apa? Ada bangsa Romawi yang menjajah mereka dan bangsa Romawi itu melarang hal itu terjadi. Walaupun itu secara kultur ada di dalam bangsa Yahudi. Plus ada kemungkinan berikutnya lagi yaitu ya udah ceraiin aja, nggak usah kawin akhirnya. Sekarang saya mau tanya.
kita ketemu sama teman yang udah tunangan. Tiba-tiba kita tahu bahwa tunangannya hamil. Terus kita ngomong sama dia, tunangan lo hamil? Terus dia bilang, iya tapi bukan dari gua, dari Roh Kudus, Kita pasti akan dua hal terjadi. Kita pikir dia gila, atau enggak ya dia beneran bohong lah. Dua hal itu yang dihadapi sama Yusuf. Di dalam kultur yang tidak seliberal hari ini. Gimana coba ditanya sama orang? Apakah semua orang atau siapapun atau bahkan satu orang pun ada gak sih yang percaya ketika dia bilang, itu bukan dari saya gak melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu dari Roh Kudus. Dia memulai sebuah keputusannya dengan sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya. Yang satu tidak mau percaya, karena dia tidak lihat Tuhan dengan mata rohaninya. Dia lihat kehidupannya dengan mata jasmani. Yang satu, walaupun sulit, dia lihat ke semua kehidupan bentang di depannya dia dengan mata rohaninya. Dan dia katakan, oke Tuhan. Di saat kita katakan yes Lord, penyertaan Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Makanya ya, saya mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Saya ini menikah sama orang yang, kalau Bapak Ibu tahu di zaman dulu ada film MacGyver, itu istri saya. Jadi di rumahnya agak-agak kebalik ya, agak kebalik nih di rumah saya. Yang ngurusin belanjaan saya, ngurusin uang belanja saya. Tadi sebelum berangkat ke sini, mbaknya bilang gini, nanti masak apa? Kalau misalnya mau masak sesuatu, saya yang harus siapin. Nanti saya pilihin menunya, ntar begini masak ini. Itu saya. Istri saya juga teman, jarang lah. Minta uang belanja, gak pernah istri saya, ke saya. Galon air habis, ngadunya kemana? Ke saya. Galon habis. Kalau gak pesan nama distributor, pencet yang cepat aja Indomaret. Itu siapa? Saya. Istri saya beda. Dia adalah bagian betul-betulin rumah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada hujan, ya, terus saya nyari, si ibu mana? Di loteng Pak, betulin genteng. Itu istri saya. Jadi anak-anak di rumah, kalau terjadi kerusakan pintu, kerusakan apa, bahkan komputer lagi hang, gak pernah panggil daddy, gak pernah. Mami gitu. Karena dia MacGyver. Saya enggak. Jadi orangnya logika tinggi. Dan bagi saya, dia adalah orang yang salah satu orang yang terpandai yang saya pernah ketemu dalam hidup saya. Logika tinggi lah pokoknya. Banyak akal. Bahkan kalau respon, kalau ngasih sesuatu, ini mumpung dia gak ada ya kita ngomongin aja ya. Ntar dia datang ibadah kedua, mumpung saya puas-puasin nih ngomongin dia. Jadi orang ini adalah orang yang selalu tingkat imannya tuh, waduh itu jauh lah. Saya punya kalau logika, pokoknya yang pasti-pasti aja lah gitu. Tahun 2018 dia tutup asuransi saya. Dia bilang, udahlah, kamu kan sehat. Kamu kan hidup sehat. Dari tahun 2003-2004 saya udah makan sehat, hidup sehat. Saya punya kadar lemak dalam tubuh saya 9%. Saya ngelatih orang juga, training di gym dan lain sebagainya. Masalahnya saya takut jarum, jadi saya gak pernah cek darah. Sampai orang suka bilang, muka serem, jarum takut, gimana sih? Jadi saya gak pernah cek darah. Karena saya juga berpikir gini, udahlah pasti sehat deh gitu ya. Nah dia juga gitu, tahun 2018 dia melihat ini asuransi gak bagus nih, tutup aja deh, buka yang baru. Harusnya apa? Yang lama tetap dibuka dong. Supaya yang baru ini kan ada masa tunggu 90 hari, ya enggak? Ditutup sama dia. Dengan logikanya, udahlah save uang, tutup aja, ini buka yang baru. Nah waktu buka yang baru berarti saya selama 90 hari tidak ada yang namanya coverage dari asuransi. Saya nggak punya asuransi berarti. Harusnya kan dibuka aja, kan berarti ada proteksi dari situ. Tiba-tiba saya gubrak di kamar mandi saya. Di hari ke-76. Saya terdiagnosa kena kanker di hari ke-76. Itu ya waktu saya lihat dia doa dan dia lagi nangis, itu sampai gini-giniin kepala. Sampai nangis-nangis, aku bodoh banget gitu.
Tuhan biarkan itu terjadi. Supaya istri saya ngalami Tuhan. Dia mentok, dia nangis sampai dia berdoa begini, Tuhan kalau suami saya sakit, kenapa enggak 14 hari lagi? 14 hari lagi ke cover Tuhan. Saya sampai bilang ini jangan gitu juga kali doanya. Doa jangan sampai sakit, sakit 14 hari lagi. Itu saking frustasinya. Singkat cerita ada ya. Bapak Ibu udah tahulah kesaksian saya. Saya dirawat, saya ngalamin proses hampir meninggal dan lain sebagainya. Setelah selesai dari semua pengobatan, saya nggak pernah lupa di hari ketika dia mau cek tagihan. Waktu itu masih di Singapura. Saya nggak pernah lupa waktu dia cek tagihan dan dia buka pintu kamar saya setelah dia baru dari business office dari bawah. Dia masuk udah kayak zombie, mukanya begini. Saya sampai deg-degan, aduh berapa tagihannya? Ternyata dia membawa kabar yang sangat-sangat mengejutkan. Dia bilang begini, katanya rumah sakit, semua tagihan sudah lunas terbayar. Saya tanya, kok bisa? Semua orang yang datang, ada sepertiga orang yang datang kita nggak kenal dari gereja-gereja lokal. Dia bilang mereka nabur. Dan bahkan pihak rumah sakit katakan, Bu, ini orang-orang yang nabur, yang ngasih uang di sini Bu, ini kelebihan bayar. Saya pulang, saya keluar dari rumah sakit bukan sekedar membawa kesembuhan. Saya membawa uang kelebihan. Sampai di saat itu saya bisa nabur buat orang-orang yang sedang sakit. Saya tanya sama istri saya, kamu cari tahu orang yang sedang sakit siapa teman-teman kita, uang kelebihan ini tabur buat mereka. Ini dari Tuhan, kita kembalikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan sama seperti saya. Selesai semuanya itu, Tuhan bilang gini sama dia, kamu jangan bergantung sama manusia. Saya nggak katakan Bapak Ibu nggak boleh punya asuransi, bukan itu. Saya punya asuransi kok. Saya nggak bilang itu. Tuhan lagi menyatakan dirinya sama dia, saya asuransinya kamu. Kalau kamu bergantung sama saya dan kamu memperhatikan penyertaan saya, bahwa saya adalah Allah Immanuel, hidupmu diubahkan Tuhan. Makanya ya, waktu saya disembuhkan, banyak orang kan datang bilang begini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya ngalami penyertaan Tuhan dan kami diubahkan Tuhan. Itu mujizat yang paling indah. Itu mujizat yang paling luar biasa. Dan saya selalu katakan, kesembuhannya bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan kita sembuh. Tetapi yang namanya belajar tinggal di dalam penyertaan Tuhan dan kita mau diubahkan Tuhan, itu respon daripada kita. Hari ini kita lihat firman ini. Apakah saya punya hati seperti Ahaz? Atau saya punya hati seperti Yusuf? Apakah mata rohani saya terbuka hari ini? Apakah saya mau melihat jalan Tuhan dengan mata rohani saya? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, mengatakan begini. Coba lihat sama-sama saya, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-5 mengatakan begini. Ini bagi saya luar biasa ya. Yesaya ini punya korelasi yang hebat sama kelahiran Yesus. Apa yang dikatakan? Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan kalimat ini. Banyak orang mengatakan begini, ikut Tuhan, ujungnya kemana? Pertanyaan filosofi keluar, pertanyaan intelektual manusia keluar. Sama seperti Ahaz toh. Karena nggak lihat, nggak tahu ujungnya seperti apa. Yesus bilang begini, dia katakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tidak pernah katakan aku hidup kebenaran baru cari jalannya, nggak pernah. Dia katakan aku adalah jalan, masuk ke dalam jalan aku. Di situ kamu akan menemukan kebenaran. Setelah kamu menemukan kebenaran, kamu akan menghadapi atau memiliki kehidupan yang berkelimpahan yang aku janjikan. Berkelimpahan itu dimulai dari dalam sini, bukan di tangan kita. Jangan pernah salah arti, saya harus terus ingatkan ini kepada jemaat Tuhan. Jangan kejar-kejar kelimpahan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Bukan itu. Terlalu kerdil rohani. Kelimpahan damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter yang tahan uji, itu kelimpahan yang Tuhan mau kasih.
ujung daripada penyertaan Tuhan, itu yang terjadi. Itu sebabnya jalan kebenaran dan hidup sudah didokumentasikan sama Yesaya. Wow. Maksudnya apa Pak? Barusan kita nyanyikan lagunya toh. Kita baca ayatnya ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. The government shall rest on his shoulder. Dengan kata lain, semua tatanan kehidupan itu dikuasai dan dasarnya adalah Yesus. Dan kemudian Yesaya katakan begini, ingat, pribadi ini adalah penasehat ajaib. Maksudnya apa? Yesus ketika katakan begini kepada kita hari ini, aku adalah jalan. Manusia bertanya, ujungnya seperti apa? Nanti seperti apa jalannya? Dia bilang gini, selama kamu masuk ke dalam jalan ini, selama kamu ikut aku, follow me, aku adalah penasehat ajaib. Selagi jalan, aku akan nasihati kamu. Roh Kudus akan kasih tahu kamu. Jadi dengan kata lain dia lagi kasih tahu sama kita begini, jangan ikut aku dengan intelektual kamu, jangan. Ikut aku dengan iman, buka mata rohanimu. Selagi kamu masuk ke dalam jalan ini, kamu gak bisa lihat ujungnya toh. Aku adalah penasehat ajaib. I'm the wonderful counselor. I will counsel you. Aku akan nasihati kamu. Jalan sama saya kan? Kan dituntun. Kan kita pengikut Kristus. Berarti kan kita pegang tangannya dia yang tidak pernah ngelepasin kita. Kita berjalan bersama dia. Seumur hidup kita loh ya ini. Waktu kita lagi jalan sama dia. Tiba-tiba kita akan melewati lembah kekelaman. Kita lewati hal-hal yang sulit. Tangannya tidak pernah sedetik pun lepaskan kita. Kita berteriak di situ. Tuhan, gelap Tuhan. Tuhan, gak enak Tuhan. Dia ingatkan kita. Nak, disinilah kamu menikmati penyertaan aku yang tidak pernah gagal. Tanganku selalu pegang tanganmu. Dia jalan sama kita. Oh, kengerian terjadi di sekeliling kita. Dia bilang gini, nak, takut is okay. Tetapi jangan ketakutan. Karena aku berjalan bersama denganmu. Di tengah-tengah jalan kita akhirnya sadar, wow, ternyata dia adalah Allah yang perkasa. Di tengah-tengah jalan akhirnya kita sadar, kita menemukan yang namanya kebenaran itu. Wow, ternyata dia adalah Bapa yang kekal. Jalan kebenaran. Dan akhirnya kita kelewati semuanya itu, kita sampai di satu titik kita bilang gini, wow, terima kasih Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Sekarang aku memiliki hidup yang penuh dengan damai. Karena Engkau adalah Raja damai. Yesaya sudah tulis, Yesaya kasih tahu, dan Yesus tajamkan ini untuk kita. Ironisnya sama dunia dibalik. Sama dunia dibalik. Ayat yang terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu, 2 Petrus 2, ayat yang kedua mengatakan begini. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran dan hidup toh sama dunia dibalik. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Wow. Itu sebabnya banyak orang gak mau diatur. Banyak orang gak mau masuk ke dalam perjalanan iman. Banyak orang cuma sekedar hanya kejar jawaban-jawaban doa. Melewati proses penyertaan. Kehilangan esensi daripada Immanuel. Allah menyertaimu. Karena dia hidupnya sesuai sama keinginannya. Bukan jalan kebenaran dan hidup, tetapi hidup. Kemudian minta dibenarkan dan cari jalannya. Itu terjadi dan itu merontokkan sebuah negara yang didirikan di atas firman Tuhan. Karena tiba-tiba di Amerika satu hari orang-orang datang ke Kongres. Kami mau aborsi dilegalkan, kami mau LGBT dilegalkan. Dan semua permintaan keinginan mereka itu dibenarkan sama Kongres atau DPR-nya mereka. Dan mereka cari jalannya sendiri. Moralnya hancur gara-gara itu. Saya tutup dengan ini. 2 kata
Immanuel ini diberikan kepada dua orang yang berbeda. Dan ada juga satu kata Immanuel yang diberikan kepada keluarga saya. Sejarahnya saya udah bagikan sedikit di beberapa minggu yang lalu. Di tahun 1930 datanglah seorang sepasang suami istri ke Pasuruan, Jawa Timur. Mereka datang dari kota namanya Chennai, India. Mereka sudah Kristen. Mereka datang sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok. Dan mereka keluarkan diri, mereka resign karena mereka nggak sejahtera. Mereka pindah ke kota kecil namanya Batu Malang. Di sana mereka mendirikan gereja Pantekosta di tahun 30-an. Dan disitulah lahirlah 8 orang anak. Termasuk mama saya. Jadi opa oma saya datang dari India. Mereka sudah Kristen. Mama saya selalu bilang ini itu gara-gara Thomas. Tahun 50-an Thomas mendarat di India. Kuburnya masih ada di sana. Dengan berjalannya waktu, opa oma saya meninggal. Saya nggak pernah ketemu sama mereka, mereka adalah pahlawan iman bagi saya. Sebelum mereka meninggal, mereka katakan kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur, detail sekali. Satu persatu pindah ke Jakarta, ya. Yang satu tinggal di sana, meneruskan gerejanya dan sampai hari ini gerejanya masih ada. Ya, dari 8 bersaudara, yang 6 sudah dipanggil pulang Tuhan, tinggal berdua. Yang satu mama saya, umurnya 81. Yang satunya lagi tante saya yang masih mengembalakan gereja di sana, berserta dengan sepupu saya di Batu Malang. Mereka pindah Jakarta. Mama saya pindah Jakarta tahun 60-an. Dia ketemu dan jatuh cinta sama seorang pria Manado di sebuah paduan suara di gereja GPDI Ketapang sini. Yang satu kulitnya hitam, satu kulitnya putih. Mereka menikah dan jadilah saya. Istri saya orang Cina, anak saya gado-gado. Di tahun 67, mereka berembuk bersama, mereka anak yatim Bapak Ibu. Mereka mengambil keputusan untuk meneruskan apa yang orang tua mereka katakan, sebarkan Injil lewat literatur. Mereka dirikan yayasan namanya Yayasan Immanuel. Nah, nama itu diberikan kepada mereka karena mereka betul-betul merasakan, menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup mereka yang tidak mudah. Mereka datang dari sebuah kampung, mereka harus pergi ke Jakarta. Mereka dibukakan pintu sama Tuhan karena salah satu yang dari 8 bersaudara ini, satunya adalah pria. Dan dia waktu ke Jakarta sejak awal, Tuhan menitipkan sebuah usaha kopi sama dia. Mama saya menikah dengan papa saya gabung di situ dan lain sebagainya. Mereka punya usaha dan mereka mulai dirikan yayasan tahun 67. Yayasan Immanuel itu ada toko bukunya, ada penerbitan, mungkin Bapak Ibu pernah ke situ. Dan pernah baca buku yang ada tulisannya Immanuel, dan kami juga membantu, kami ada satu departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan setiap bulan, sudah 57 tahun. Kami bantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Dan waktu itu terjadi, by the way kalau mau tanya mama saya, rahasia umur panjang dia selalu bilang ada 3 hal. Makan ikan, olahraga, sama minum wine katanya. Kok minum wine tante? Iya dong kayak Paulus katanya gitu. Ada ayatnya? Ada. Di mana tante? Nggak tahu. Ada ayatnya. Mama saya jalannya masih kenceng. Toko favoritnya kalau di mall Watson. Karena di situ ada buy one get two free sabun cuci tangan. Waktu mereka menjalankan yayasan mereka, saya cuma mau memberikan kekuatan ini kepada kita hari ini. Karena sebentar kita akan masuk ke dalam tahun yang baru toh. Kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah buat Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mempersiapkan orang dan kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat. Mereka kesulitan, banyak kesulitan perjuangan ekonomi mereka. Karena mereka membuat yayasan itu nggak mudah. Di tahun 71, dan kalau kita tahu tahun 71 nggak ada HP, nggak ada fax, nggak ada email, yang ada cuman telex. Yang generasi sekarang pasti bingung telex apa. Di Google aja adik-adik ya, saya juga bingung ceritanya gimana. Mereka tiba-tiba dapat telex permintaan dari toko Starbucks yang pertama kali buka di Pike Place, Seattle. Masih satu toko, belum jadi besar sampai sekarang.
Mereka bilang begini, kirimkan kami sampel kopi Sumatera. Kopi Indonesia lah. Saya nggak pernah lupa keluarga kami kirimin kopi sampel Sumatera. Sampai hari ini Bapak Ibu kalau ke semua gerai Starbucks, pasti ada bins 250 gram isinya kopi Sumatera. Itu awalnya keluarga kami yang kirim ke sana. Tanpa mengetahui Starbucks akan jadi besar. Makanya waktu saya ke sana terakhir beberapa tahun yang lalu, saya kasih tahu fakta ini, ngobrol sama mereka, sama manajernya, dia bilang sayang ya, kalau dokumentasinya itu masih ada, kami mau pajang di museumnya Starbucks. Waktu itu berhasil, mereka goal, dan mereka diterima karena mereka suka dengan sampel kopinya. Mereka dikasih uang. Tuhan bukakan sebuah peluang. Saya nggak pernah lupa di tahun 71, saya lihat ada truk besar di depan rumah saya. Isinya buku dan traktat yang dikirim ke pedalaman. Tuhan kalau sudah memulai sesuatu, penyertaannya tidak pernah gagal. Dia bisa pertemukan dengan siapa saja. Dia bisa pertemukan dengan sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin. Kok bisa? Sebelum papa saya meninggal, sebelum om saya juga meninggal, mereka suka katakan, dulu Tuhan bukakan jalan, kita bisa dipertemukan dengan mereka. Padahal jalur komunikasi saat itu tuh sangat sulit. Kok bisa? Tuhan buat sebuah peluang yang luar biasa, sehingga pekerjaan Tuhan dibantu lewat sebuah gerai kopi yang kecil. Siapa yang pernah mikir seperti itu? Apapun yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saya cuma mau kasih kekuatan ini kepada kita. Allah Immanuel yang telah datang buat kita, penyertaannya tidak pernah gagal. Masuk ke tahun yang baru, nikmati penyertaan itu. Jangan kejar-kejar jawaban doa, nikmati penyertaan Tuhan. Jawaban doa udah disiapin sama Tuhan. Kalau sudah genap waktunya dikasih. Jadi kalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa katakan sama seperti saya. Mujizat yang saya terima adalah penyertaan Tuhannya. Mujizat yang saya terima adalah saya diubahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami Allah Immanuel dalam hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki respon seperti Yusuf, bukan seperti Ahaz. Walaupun di depan kami, di depan mata jasmani kami gak enak Tuhan. Bahkan seolah-olah seperti gak mungkin, tidak nyaman. Tapi justru ketika kami masuk ke dalam jalan itu, kami akan menemukan kebenaran dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kalau kami sudah diberikan Allah Immanuel dalam hidup kami akan menikmati penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan memerdekakan hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sabar. Tolong kami supaya kami menikmati proses ini. Apapun itu Tuhan. Karena Tuhan selalu memegang tangan kami. Dan masuk ke dalam tahun yang baru aku berdoa. Jemaatmu di tempat ini dipersiapkan Tuhan. Untuk masuk ke dalam sebuah era yang baru. Pintu-pintu baru akan dibukakan sama Tuhan. Orang-orang yang baru dipertemukan. Kesempatan yang baru dipertemukan. Karena Tuhan akan bawa kami terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung kami diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Di dalam rancangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kado yang terindah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Puji nama Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Atas nama Gembala, Seluruh Pengerja dan Jemaat, ucapan terima kasih kepada hambanya. Untuk Pastor Billy Lantang dan juga keluarga, terima kasih untuk pelayanan, terus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, setelah ini kita akan memasuki proses candlelight service saudara. Pada saat nanti lilin dinyalakan, kami meminta saudara untuk dapat mengeluarkan flashlight dari HP masing-masing untuk dapat menyalakan cahaya terang. Terus memberkati kita semua. Stars are brightly shining. It is the night over the Savior's birth.
Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Suatu anugerah bagi setiap kita yang telah menerimanya. Itu adalah bukti kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, Bapak Ibu. Sekitar 200 tahun yang lalu di tahun 1818, ada sebuah desa di Austria yang bernama Oberstdorf. Pada malam itu rakyat desa berjejal, berduyun-duyun mereka naik ke atas gunung. Mereka menuju kepada sebuah gereja yang bernama Gereja Nicholas. Di saat yang bersamaan, hujan salju turun. Dan listrik di kota itu padam. Mereka tidak bisa lakukan apa-apa. Mereka hanya bisa membuka jendela gereja. Dan dari jendela mereka bisa melihat bintang-bintang di langit, Bapak Ibu. Di saat yang bersamaan, di antara jemaat ada 2 orang komposer lagu. Yang bernama Joseph Mohr and Franz Gruber. Dan oleh hikmat Tuhan, terciptalah sebuah lagu ini yang berjudul Silent Night. Yuk saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyalakan flash kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesus, oleh karena besarnya kasih Tuhan kepada kita, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus harus turun dari surga mulia. Dia turun ke bumi, dia ke kanan, dia ke kiri, mencari manusia yang berdosa. Dan dia menemukan saudara dan saya. Oleh karena dosa-dosa kita, ia harus mati di kayu salib. Bercucuran darah menggantikan kita. Dia harus mati turun. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Dan saat ini dia ada bersama dengan Allah Bapa di surga. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita, para pelaku firman. Yuk, kita bersiap-siap, selalu berjaga-jaga.
Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amplop flash bisa dimatikan. Silakan untuk saudara semua. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris atau juga dapat melalui amplop. Dan juga saudara, hari ini di momen khusus ibadah Natal, ada amplop khusus untuk persembahan Natal. Bagi saudara yang ingin memberikan khusus persembahan untuk persembahan Natal, saudara bisa angkat tangannya juga. Nanti ada amplop untuk persembahan Natal khusus di hari Natal pada hari ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi yang butuh amplop bisa angkat tangannya, nanti pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop pada saudara. Baik, puji nama Tuhan, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri untuk berdoa persembahan dan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bersama hatimu sama-sama terima doa berkat dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa memperingati hari Natal bersama-sama. Hari ini Engkau ingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu sungguh tidak berkesudahan. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, kami makin diingatkan Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Billy Lantang Tuhan yang telah melayani kami Tuhan. Bapa, berkat berlimpah Engkau curahkan Tuhan. Kau pakai kehidupannya, keluarganya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun Engkau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia juga Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis di Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Merry Christmas. Ibadah telah selesai. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.